Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bersama saya Cak Udin dari Ahmad Salehudin ya. Tuan rumah Feby Talk, tempat ngobrol asiknya Feby. Pada kesempatan kali ini kita ditemani yang lagi naik daun nih. Ning Hilma Anis. Apa kabar Ning? Baik, alhamdulillah. Jadi Ning Hilma Anis ini tentu sebagian orang sudah tahu ya. Kalau saya pasti teman-teman kan tidak tahu, tetapi sebagian orang Indonesia saya kira sudah kenal dengan Hilma Anis. Beliau ini penulis novel yang lagi naik daun, Hati Suhita. Iya, betul. Hati Suhita. Hati Suhita. Hati Suhita juga sudah berhasil cetak seratusan ribu ya, Ning ya? Dibaca Lebih orang sebanyak itu. Sebanyak Iya. itu. Artinya sudah kaya dengan itu. Kan begitu. Boten jane. Lalu apa? Lumayan. Lumayan ya. Lalu apa hubungannya dengan Feby kok tiba-tiba hadir di sini? Nah, kita akan ngulik nih tentang semangat entrepreneurship. Kita tahu Ning Hilma Anis ini adalah santri tulen, Betul. Lahir tumbuh dan besar di pedesaan lah saya kira ya. Ya, di pedesaan banget. Saya mondok 13 tahun. Mondok 13 tahun. Betul. Karena abah itu kolot. Saya mondok 13 tahun dari lulus MI sampai kuliah di Kerapiak. Masuk UIN ya? Masuk IAIN dulu? Di Kerapiak 7 tahun, ya. Ketika di UIN, ketika di IAIN, pernah kebayang nggak toh jadi wirausahawan? Kalau jadi penulis membayangkan. Karena Membayangkan. memang saya senang baca dan katanya kalau orang senang baca terus belum kepingin jadi penulis berarti baca bukunya masih kurang. Iya. Nah, saya nggak tahu ada satu momen yang saya tiba-tiba ini bukunya gini kok kayaknya kalau bikin gini saya juga nggak terlalu sulit gitu. Jadi angan-angan untuk jadi penulis itu ada. Saya nulis novel pertama itu tahun 2000 berapa itu ya. Pokoknya saya masih semester 3. Semester 3 sudah Ya, menulis? sudah punya novel. Oh, sudah Tapi punya novel? membayangkan untuk jadi pengusaha nggak pernah, Pak. Oke. Nggak pernah. Jadi itu hal baru gitu Geng. bagi saya. Karena waktu itu juga kebetulan jadi ini sedikit cerita ya Pak. Geng. Jadi setelah Suhita itu viral, ini musibah membawa berkah sebenarnya. Saya buka di sini teman-teman. Jadi teman-teman biar tahu bahwa ada satu kisah yang itu tidak selalu yang namanya musibah itu bikin kita terpuruk gitu, enggak. Jadi ketika Suhita itu akhirnya viral, saya nulis Suhita itu kan iseng. Saya punya novel. Itu hasil iseng ya? Iseng. Saya bilang iseng karena saya punya novel judulnya Wigati, dia tentang keris Raja Mala. Saya mau melanjutkan Wigati itu karena permintaan pembaca membludak. Ini pokoknya harus dilanjutin nih gitu. Saya kalau nulis itu nggak bisa yang asal. Wigati itu saya mau meneruskan, saya sedang riset keris Banten. Ceritanya gitu, Pak. Yeah. Nggak tahu gimana ceritanya. Data itu loh saya dapatkan kok sulit. Padahal waktu keris Raja Mala itu lumayan tidak terlalu sulit. Walaupun saya butuh waktu 4 tahun. Karena beku, karena tidak bisa kemana-mana, nyari data juga sulit, inspirasi itu beku. Biasa kan kalau orang nulis itu kan kadang tiba-tiba tidak Betul. bisa melanjutkan. Jadi sudah mampet gitu Sudah ya? mampet. Iseng nih, saya gimana ceritanya, pokoknya biar kemampuan menulis saya itu nggak berhenti di situ, saya nulislah di dinding FB, gitu ceritanya. Judulnya Hati Suhita. Judul itu saya ambil dari, saya punya kayak buku catatan semacam manuskrip gitu, isinya ini nama-nama perempuan-perempuan yang saya idolakan. Ada Tribuana Tunggadewi, ada Sri Kandi, ada salah satunya Suhita. Nggak tahu gimana ceritanya, nama ini kok menarik gitu ya, muncul menarik di mata saya, di hati saya, jadilah cerpen itu judulnya Hati Suhita. Cerbung. Oh, G. memang di dinding FB dulu ya? Di dinding FB. Itu iseng Pak, betul-betul iseng. Terus bab 1, karena saya memang sudah lama ya jadi penulis dan sudah tahu bahwa orang nulis itu harus suspense dan surprise gitu ya. Gimana kalau dari bab 1 orang itu terikat kepikiran bab 2 gitu. Dari bab 2 bagaimana orang kepikiran bab 3 gitu. Itu kalau itu saya sudah terbiasa Sudah lah. tahu ilmunya lah ya. Tiba-tiba bab 1 meledak. Follower dari 5.000 itu sampai hampir 100.000 waktu itu. Oh, oke. Terus dari bab 2 ke bab 3 meledak, bab 4 meledak. Nggak tahu gimana ceritanya follower ini banyak Bertambah sekali. ya? Iya, bertambah dan pokoknya
saya nggak menyangka ada di hidup saya momen seperti itu yang orang itu nunggu-nunggu banget apa yang saya tulis gitu, sampai saya diteror lewat inbox, lewat WA, lewat pokoknya marah-marah. Saya pernah suatu ketika itu hari santri, saya bilang ke teman-teman di FB itu, teman-teman maaf ya libur dulu ya, ini cerbung suhitanya, saya harus urus santri-santri saya yang merayakan hari santri. Itu marah Pak, autor nggak serius, penulis nggak, kami sudah nunggu. Kami itu sudah sampai nggak tidur nunggu kamu posting. Karena saya kalau posting kan jam 1 malam. Oke. Itu nunggu Pak orang-orang. Waktu itu era politik, jadi lagi tahun 2000, berapa berarti? 2019. 19. Nggih. Jadi orang-orang itu lagi saling caci maki, saya hadir membawa angin segar bernama Hati Suhita. Nunggu semuanya Pak, nggak laki-laki, nggak perempuan, itu nunggu lanjutan. Ya termasuk istri saya. Nah, akhirnya ada musibah. Nggak ada kan di hidup ini yang betul-betul gampang, itu nggak ada. Bab 13, ada orang yang nggak tahu oknum, pokoknya tiba-tiba dia merubah nama saya menjadi nama dia. Sampai akhirnya orang-orang itu nggak percaya kalau yang nulis Suhita itu saya. Karena follower saya sebenarnya kan cuma 5.000 nih yang tahu kalau saya penulis. Lah yang lainnya ini kan mboten ngertos Pak nek saya penulisnya. Dia bilang, ini karya saya loh, gitu. Duh, gimana ini kok kayak gini gitu. Saya patah hati, namanya orang nulis capek-capek tiba-tiba di aku orang kan. Betul. Saya berpikir peluang ternyata di dalam dunia literasi digital atau sejenis itu, kita memang dengan mudah dalam hitungan detik bisa membuat orang menyukai apa yang kita tulis. Tapi ternyata tantangannya juga ada. Ternyata kalau seperti itu akhirnya orang jadi gampang copy paste juga. Betul. Saya berhenti. Saya memutuskan untuk udahlah nggak mau melanjutkan gitu ya. Karena kalau saya lanjutkan pun orang juga tidak tahu kalau itu siapa yang nulis. Tapi teman-teman yang sudah lama kenal saya kan tahu kalau ini gaya menulisnya Hilma. Betul. Kita rembukan, saya sama suami itu akhirnya oke lah kita jadiin buku aja. 13 jadi bab. musibah membawa berkah jadinya. Kalau nggak ada itu mungkin sampai selesai saya taruh di FB Pak. Dan nggak jadi seperti sekarang Udah buku launching, ternyata ada musibah lagi. Orang-orang mulai menggunakan merek Suhita. Karena naik ya, nama itu naik, jadi sarung lah, madu lah, jilbab lah, sampai maaf pakaian dalam lah, apalah. Dipakai Suhita semua, memanfaatkan nama itu. Nama Suhita. Saya berpikir, lah Suhita itu kan waktu itu yang menghadirkan saya sebagai satu tokoh cerita. Kok jadi orang-orang yang panen gitu. Saya gercep sama Mas itu, suami saya, ke Disperindak. Nama ini kita patenkan. Oke. Waktu itu saya nggak ngerti dunia bisnis sama sekali. Kita patenkan, sampai sana ditanya, mau bisnis apa Bu? Apa ya? Udahlah, travel, resto, apa kita isilah, mau kita ini di situ gitu Pak. Semua yang berkaitan dengan Suhita kita patenkan. Walaupun waktu itu belum berpikir belum mau kebayang ngapain, ya, belum kebayang bisnis apa begitu. Bisnis apa? Waktu itu masih cukup dengan penerbitan. Udah. Gitu iya, karena dengan penerbitan saat itu sudah lumayan, edisi kesekian. Tapi kan kalau kita tidak bergerak ke sana kan nggak adaptif namanya. Betul. Setelah merek kita pegang, baru berpikir ini enaknya ngapain gitu. Agen-agen juga kalau Suhita sudah disebar lewat udara, berarti kan mereka nganggur. Sementara saya punya tanggung jawab moral untuk mengajak teman-teman perempuan ini mandiri. Kebetulan agen saya perempuan semua, ibu-ibu semua. 100 lebih itu, sampai ada Hong Kong, ada Malaysia, ada Singapura, ada yang di Saudi juga ya. Sebenarnya ada teman-teman dari Indonesia tapi kebetulan tinggal di sana. Itu mereka kalau saya berhenti jadi apa? Lah novel itu kan kalau saya nulis tidak bisa Pak setahun 3 kali 4 kali. Saya kalau nulis harus riset. Iya. Aduh ini ngapain ya? Kita berpikir. Akhirnya saya berpikir lagi, memang kita harus kolaborasi dengan orang. Akhirnya karena saya sering diundang di acara kayak gini, saya sering jadi narasumber kayak gitu pada saat itu, orang-orang mulai menyorot, itu jilbabnya merek apa gitu. Awalnya begitu Pak ya. Kemudian bajunya merek apa kayak gitu. Lama-lama, iki kok yang kaya jadi orang lain gitu ya. Kalau saya sebut merek gitu ya. Oke. Kalau gitu cobalah untuk kita desain jilbab, kita desain baju, kita desain tas. Pokoknya kerjasama jilbab itu kita kerjasama dengan ahlinya, dengan vendor yang ahli. Tas itu dengan orang-orang Tanggulangin, kemudian di yang kerajinan kulit itu, kemudian mukena itu dengan
ahlinya, sampai akhirnya sekarang Suhita itu punya banyak sekali brand fashion. Artinya dari satu novel bernama Hati Ya, Suhita, betul. itu sudah turun menjadi banyak produk gitu. Enggak, banyak produk sampai yang kita rencanakan sekarang sedang kuliner, karena kalau yang fashion sudah terekam Sudah semua, masuk ya. Dan itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari Suhita, karena temanya ya tetap ke Suhita lagi, wayang, budaya, kemudian candi, kemudian keris. Jadi saya kalau bikin tas itu temanya kadang Candi Pasang Ratu misalnya, bikin jilbab itu temanya tema Majapahit. Saya kangen dengan Mbah Putri bikin jilbab namanya Wedangan, saya yang desain Pak, kayak gitu. Terus itu nanti sekali launching 1000 PCS itu ya meledak. Kebetulan saya memang dari awal sudah punya pikiran, pokoknya brand ini harus dijaga marwahnya dan harus menengah ke atas gitu. Oke. Baik, sahabat dan kerabat Feby Talk, tempat ngobrol asiknya Feby, Ning Hilma ini itu lahir di Jember. Okay. Sebagaimana tadi disampaikan dari keluarga mungkin bukan kolot lah ya, berpendidikan lah ya. Iya, sebenarnya berpendidikan tapi kolot. Berpendidikan tapi kolot. Dan kita bisa lihat sejarahnya bahwa dari Hati Suhita yang ditekuni luar biasa, kemudian bisa tidak hanya menghidupi Hilma dengan keluarga, tapi juga banyak orang. Iya. Kira-kira, ini kita berhadapan dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Apa semangat yang harus dimiliki oleh orang-orang muda? Untuk berwirausaha ya, untuk berwirausaha tidak menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Kalau itu sebenarnya mental. Memang orang hidup itu harus siap mental, terutama soal kemandirian gitu ya. Jadi perempuan terutama jangan sampai, karena perempuan itu kan gampang banget sedih ya Pak. Perempuan itu ternyata kalau pegang uang lebih mudah tidak sedih, itu ya. Jadi, lebih membahagiakan, lebih gampang bahagia. Oh, lebih gampang bahagia. Ya ini ya harus dicatat nih. Perempuan dan laki-laki juga sebenarnya. Gampang bahagia kalau punya duit. Nah, kira-kira. Punya duit. Terus kita harus punya mental yang tidak bergantung. Jadi mandiri itu kan bukan soal nominal, tapi soal mental. Bahwa untuk mewujudkan sesuatu tuh harus dari tangan dan kaki kita sendiri. Harus bahagia. Jadi sudah nggak punya angan-angan lagi, aku cari suami yang kaya, tapi aku harus kaya. Bukan angan-angannya, bukan aku harus punya mertua yang kaya, tapi aku harus kaya. Harus kaya ya. Aku kepengen nanti ada di lingkungan kerja yang gajinya gede. Bukan itu lagi, tapi aku harus kaya dengan keterampilan yang kita punya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke ya itu tadi, keberanian itu milik orang-orang yang berani, keberuntungan milik orang-orang yang berani. Jadi jangan merasa bahwa jadi perempuan terutama, saya itu multi talent Pak, bisa masak, bisa nyuci. Itu bukan multi talent, itu sregep. Kalau multi talent itu bisa sesuatu yang berbeda dengan keahlianmu gitu loh. Bisa nulis tapi bisa dagang. Bisa nulis tapi misalnya bisa juga di dunia yang berbeda dengan itu, dengan fashion. Bisa fashion tapi sekaligus hafal Quran, itu baru talenta yang berbeda. Talent yang banyak gitu ya. Banyak gitu. Kalau multi talent itu, kalau kadang perempuan mikirnya bisa merawat bunga, kemudian bisa masak, kemudian bisa bersih-bersih, itu sudah multi talent. Itu belum. Sregep ya. Ning Hilma, tadi diceritain ada fase di mana ya runtuh lah ya, ambruk ya. Stuck ya. Stuck. Apa yang kemudian menjadi ruang, menjadi semangat untuk terus bangkit? Saya sih sebenarnya karena karena memang dari dulu Abah dan Ibu itu memang membentuk kami, anaknya kebetulan memang 4 perempuan 1 laki-laki. Memang kami itu dididik untuk tidak bergantung itu tadi. Secara tidak sadar akhirnya kita jadi orang yang kreatif gitu ya Pak, berpikir gitu ya. Ini kalau aku gagal berarti harus pindah ke satu pintu lagi. Kita harus mencoba lagi, Sama dengan Suhita sekarang gitu. Saya tidak cukup hanya dengan satu keran misalnya dari penerbitan. Berarti harus ada keran lain misalnya dari fashion, ada keran lain misalnya dari kuliner, misalnya dari apa. Itu memang dari kecil sudah dibentuk untuk tidak gampang menyerah gitu. Harus kreatif ya? Harus kreatif. Dan saya cenderung menjadi orang yang tidak terlalu mendengarkan omongan orang. Misalnya
apa sudah umur 36 tahun novelnya baru 3. Oh, nggak masalah kalau saya. 3 itu lebih baik daripada banyak tapi tidak menghasilkan. Iya kan, Pak? 3 tapi salah satunya jadi film, nggak masalah. Daripada jenengan berpikir bahwa kadang-kadang kan ada itu tantangan misalnya begini. Penulisnya Suhita itu ditunggu-tunggu novelnya kok yang keluar malah jilbabnya misalnya. Itu kan kadang jadi kayak label yang tidak memuaskan sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau saya bertemu dengan teman penulis, yang terutama yang sudah senior, itu mereka justru apresiasi. Kamu enak, Nduk, bisa berdiri sendiri, nggak bergantung penerbit mayor. Kamu bisa ngontrol penjualan novelmu, nggak nunggu royalti. Kamu bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk bikin jilbab, bikin ini. Saya ini loh cuma nunggu-nunggu dari dulu. Kenapa saya dulu nggak berpikir seperti kamu? Kadang-kadang begitu. Kalau sudah gitu hati saya gede lagi, Pak. Nggak apa-apa ya punya novel walaupun cuma 1-2. Kalau toh di dunia ini saya punya novel cuma 1, saya tetap seneng kok gitu. Bukan yang harus banyak gitu, bukan. Yang penting ini efektif. Kalau yang lagi rame itu jilbab ya kita keluarkan. Novel kemarin itu mau ngeluarin novel, tapi kalau Suhita belum tayang, belum selesai di bioskop kan nggak mungkin saya punya novel lagi gitu. Sebagai pengusaha, katakanlah begitu. Katakanlah mungkin begitu. Awalnya penulis, tapi yang penulis yang kebetulan sekarang jadi pengusaha. Ya. Iya, betul. Apa tantangan paling berat yang dihadapi? Karena ini inspirasi ini saya kira juga harus disampaikan ke anak-anak muda Feby kan, karena kita kan mendidik untuk jadi pengusaha nih, gitu kan. Betul. Apa tantangan yang paling berat itu pertama memulai memang. Oh, memulai malah. Memulai karena bagaimana kita punya usaha dengan modal yang sangat minim. Bagaimana kita memahami logika nasihatnya Semar bahwa segala sesuatu itu dari yang kecil dulu loh. Kositik kalau bahasanya Semar itu sitik kositik. Kata Semar, awakmu nek munggahe kecepatan, gedene kecepatan iku meledos dan rubuh gitu. Memang harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan ya. Dan itu dinikmati. Kemudian gimana caranya kita memulai usaha yang tidak muluk-muluk tapi hasilnya besar. Yang pertama itu mental untuk memulai. Yang kedua, tantangannya tentu saja kompetitor, Pak. Karena tantangannya kompetitor, maka kita dituntut untuk tidak berhenti belajar. Belajar terus. Sebentar, Ning Hilma. Keputusan untuk kemudian memproduksi sendiri apa juga sudah dipahami resikonya? Sudah. Kalau saya sudah. Karena saya selalu berpikir bahwa keunikan itu akan menjadi mahal kalau kamu bisa eksekusinya. Gitu. Jadi jilbab Suhita menjadi mahal. Saya kalau jual jilbab Suhita itu selalu sekitar 200 sampai 250 per lembar. Per lembar. Iya. Kenapa dia jadi mahal? Karena saya bisa membuktikan kepada semua orang bahwa ini bukan soal selembar kain, tapi ini adalah karya seni. Ada makna filosofinya. Saya bisa menjelaskan kenapa Sri Kandi misalnya. Kenapa misalnya itu Drupadi misalnya. Kenapa saya mengangkat tema tentang candi-candi. Ini candi apa? Saya bisa menjelaskan. Candi di Jawa Timur, ini bentuknya seperti ini. Itu selalu saya jelaskan. Kenapa saya mengangkat tentang yang saya pakai hari ini sejarah rempah. Bagaimana sejarahnya. Nah, saya bisa menjamin bahwa ini unik gitu. Maka kompetitor tidak bisa mengakses itu. Jadi tidak kemudian kalau jadi wirausaha terus nggak usah baca buku, nggak usah diskusi, itu salah sekali. Salah ya. Makanya jadi perempuan tidak boleh, terutama kalau perempuan yang mau menjadi pengusaha, kunci utamanya memang 1, senang baca, 2, senang diskusi. Karena kalau cuma baca nanti merasa pinter. Aku sudah pinter gitu. Tapi kalau dengan diskusi kan kita jadi tahu bahwa pemikiran beliau ya saya ternyata belum apa-apa gitu. Kadang dengan ngobrol sama orang jadi ada ide untuk bikin jilbab bertema ini misalnya, bikin ini, bikin itu. Orang lain mungkin hanya mikir komposisi warna, hanya mikir bahan. Suhita tidak. Suhita itu jilbab Majapahit itu sampai sekarang itu masih permintaan masih terus berlangsung. Saya selalu mengusung tema Jawa, semua yang datang dari masa lalu, tapi saya kolaborasikan dengan kekinian. Warnanya kekinian, bahannya kekinian, tapi temanya dari masa lalu. Ya. Kadang-kadang orang salah, Pak. Temanya kekinian, temanya masa lalu, bahannya masa lalu juga. Akhirnya burem kayak pakai taplak gitu loh. Betul. Tidak belajar unsur kekiniannya. Atau belajar kekinian tapi tidak membawa masa lalu. Tidak membawa kelangenannya tidak
apa ya? Mungkin tidak kontekstual itu Nggih, ya, betul. gitu. Tantangannya Suhita itu di situ. Jadi memang tidak ada jeda waktu untuk leha-leha, itu enggak ada. Ini Oke. gimana ya? Karena kalau orang sudah suka sejarah, keilmuannya kan mesti mundur tuh. Dari yang semula tahun 80 jadi 70 jadi 60. Kita gali terus apa ya yang bisa dimunculkan dari masa lalu, kita angkat lagi. Tapi di satu sisi harus belajar kekinian lagi. Tren warna yang sedang in di misalnya 2023 dengan 2024. Sahabat dan kerabat Febi Talk, Fakultas terus. Ekonomi dan Bisnis Islam. Nggih. Belajar terus ternyata. Jadi pengusaha tidak boleh berhenti belajar. Nggih. Termasuk juga tadi ya, inspirasi dari Ning Hilma, harus terus belajar. Yang terakhir ini Ning, apa kebahagiaan yang didapat setelah menjadi pengusaha dari novel Hati Suhita? Itu pertanyaan bagus, Pak. Soalnya kadang gini, saya tuh kadang, kamu tuh ngapain sih dari novel nggak cukup ta? Gitu. Karena kalau orang lihat secara dohir itu kan nyari apa? Nyari gitu apa ya. lagi ya? Kok nggak udahlah tenang aja Nikmati gitu, lah ya. nikmati dari buku itu gitu ya. Kayak penulis lain itu lo anteng gitu. Tapi ternyata bukan itu. Saya itu seneng kalau orang-orang itu menjadikan Suhita itu sebagai salah satu dari rezeki gitu ya. Saya kalau sudah agen cerita nih, saya bisa umroh jadi agen jenengan. Itu saya tuh kok bahagia melebihi ketika saya yang umroh gitu. Karena wis biasa ya. Ning ini bisa beliin kulkas ibu gara-gara jual jilbab jenengan. Ning ini anak-anak di pondok kirimannya lancar gara-gara bekerja sama dengan jenengan gitu. Oh iya alhamdulillah. Bahkan saking ekstrimnya saya Pak, saya ini nggak sewa model. Jadi setiap jilbab keluar, saya sendiri yang turun gunung jadi modelnya. Itu nggak tahu, itu kebahagiaan banget. Jadi katalog itu ya foto saya sendiri, walaupun sebenarnya sewa model juga bisa. Tapi karena saya cinta dengan yang saya buat, yang saya tulis, saya mau loh susah payah di usia saya yang sudah nggak muda lagi foto ke sana kemari gitu ya. Dengan menunjukkan bahwa menjelaskan satu persatu. Saya sekaligus tuh bisa ngedukasi orang-orang jadi tahu soal sejarah, soal Majapahit, soal wayang, soal Suhita, soal Tribuana Tunggadewi, itu dari komunikasi saya dengan fashion ini tadi. Saya tuh happy gitu loh Pak, nggak lihat hasilnya, happy. Terus kemudian ketika orang-orang itu mulai, misalnya saya sudah mulai capek urus film, saya berhenti dulu nih ngurus misalnya fashion dulu tuh, nggak saya urus dulu brand gitu. Tapi saya kalau lihat teman-teman kepikiran lagi, anak-anak ini teman-teman saya punya anak yang di pondok, punya lembaga, terus punya orang tua, bantu perekonomian suami, itu jadi semangat lagi kayak gitu. Berarti apa ya kayak gitu, kebahagiaan yang apa? Oh itu sih, bahagia Pak? sekali, kebahagiaan substansial. Ya, mungkin itu, gitu, Pak. Jadi bukan, makanya kalau kadang orang bilang, ayo digedein bisnisnya, kita bikin retail, bikin toko, bikin butik. Oh enggak. Saya tidak akan meninggalkan teman-teman saya ini demi kepuasan saya sendiri. Misalnya di Jember kita sewa tempat yang megah gitu, kita urus sendiri saya dan keluarga misalnya. Bukan itu yang bikin saya bahagia. Karena tidak berbagi itu. Karena tidak berbagi. Yang bikin saya bahagia itu kalau agen-agen saya bisa menyebarkan yang saya bikin lewat udara. Dari waktu ke waktu mereka punya pelanggan. Kemudian saya kalau punya novel jadi ada pelanggan dari fashion ini. Kadang-kadang orang berpikir itu yang beli jilbabnya itu pasti yang baca pernah novelnya. Baca itu? Enggak ternyata. Saya justru bisa menjaring pembaca baru dari situ. Aneh ya? Jadi orang kadang berpikir bahwa itu dia memanfaatkan pembacanya aja. Enggak, 50% orang yang membeli fashion saya itu justru nggak baca novel. Dan ketika mereka akhirnya terbiasa dengan, karena kita brandnya memang ini ya Pak, memang bahannya bagus, desainnya mahal segala macam, kan mahal tuh, 200-250. Ketika novel saya keluarkan, enteng Pak mereka itu. Beli aja. Nggih. Tidak ada istilah pinjam meminjam apa, enggak aku nunggu beli KW-nya, enggak. Pokoknya kalau Hilma yang bikin berarti bagus. Dia produk aja bagus, apalagi novel. Jadi mungkin tetap, begitu pikirannya. Tetap harus menjaga kualitas ya. Jadi sebenarnya saya tidak meninggalkan pembaca, tapi saya sedang menambahi pembaca ini dari yang semula hanya 20.000 orang menjadi 30.000, menjadi 50.000 dan seterusnya. Ternyata mereka juga akhirnya jadi seneng baca juga gara-gara produk itu. Gitu. Sahabat dan kerabat Febi Talk, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, banyak sekali inspirasi tadi itu, dan ternyata mampu menaklukkan yang ditakutkan orang selama ini terkait dengan online itu. Ternyata mampu eksis di situ. Iya.
Saya ingin dari Ning Hilma untuk memberikan mungkin motivasi lah bagi ekonom-ekonom muda Muslim yang sekarang sedang belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Silahkan. Intinya saya sebenarnya menyesal sih nggak kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Mungkin saya sudah lebih kaya sekarang ya kalau dulu kuliahnya di saya tuh nggak punya teori apa-apa, ngawur. Andai kan saya tahu teori-teori bisnis dari awal, saya tahu teori-teori ekonomi dari awal, itu pasti bisnis saya itu cepat dikembangkan dan saya pasti nggak ngos-ngosan seperti sekarang. Makanya teman-teman yang ada di FEB itu beruntung banget, punya ilmu lebih awal, tinggal nanti prakteknya. Karena berbeda sekali orang berdagang dengan konsep punya teori dengan enggak, itu hasilnya berbeda teman-teman, terutama di soal pengambilan resiko, hitung-hitungan itu kadang kita masih sering kalau bahasa Jawanya keblondrok gitu ya Pak, karena enggak tahu teori. Seneng aja, asal seneng jalan gitu. Tapi di atas segala-galanya mestinya teman-teman yang ada di FEB itu kalau menurut saya harus dari sekarang merencanakan untuk menjadi entrepreneur ya. Jangan menggantungkan sama orang lain, tidak usah punya cita-cita yang aneh-aneh. Yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi kita untuk kemajuan ekonomi. Karena sebenarnya perdagangan itu kan soal lung tinulung ya, tolong-menolong. Tolong-menolong. Nggih, bukan karena kita kepengin kaya, kita kepengin anak kita gimana, bukan. Tapi ini adalah soal tolong-menolong. Berbagi kita kebahagiaan tadi peluang, ya? Berbagi kebahagiaan, kita ciptakan peluang, kemudian kita kreatif, apa yang masih bisa kita pikirkan, kita gali ide seluas-luasnya, itu biar kita bisa membahagiakan orang lain dari situ, gitu. Kalau saya sih pengennya teman-teman itu mudah-mudahan sebelum lulus sudah jadi pengusaha, sudah tahu peluangnya, dan sepertinya memang harus diperbanyak Pak mereka bertemu dengan para pengusaha-pengusaha muda yang tahu peluang ini, peluang itu gitu. Karena sebenarnya dasarnya tuh kalau kita mau terjun di dunia usaha bukan modal kok, tapi cinta. Itu yang saya yakini. Saya jualan jilbab apa itu nggak ada modal, justru sedikit sekali modalnya. Paling apa? Tapi cinta. Cinta itu membuat yang nggak ngerti desain menjadi mengerti. Cinta itu membuat kita yang tidak tahu tentang tren warna jadi tahu. Cinta itu membuat kita mau susah payah nyari vendor yang menangani tas kulit. Cinta itu membuat kita kalau tumbang itu ya cuma sekedar patah tapi nggak terus menyerah gitu. Jadi kalau mau memulai satu bisnis jangan tolah-toleh lihat orang, kemudian jangan dengarkan orang, ikuti cinta di hatimu. Ini mau kemana gitu loh. Kalau senangnya dengan anggrek berarti ya dengan anggrek itu. Kalau senangnya dengan misalnya itu sesuatu yang berbau sejarah ya berarti itu kayak gitu. Saya soalnya juga pernah ada satu cerita, saya itu senang dengan anggrek, kemudian sekedar senang aja Pak sebenarnya. Tapi ternyata gara-gara saya senang, saya sering posting, saya punya banyak sekali teman-teman baru dari komunitas anggrek. Yang mereka pada akhirnya menjadi pembaca novel saya dan pembeli produk saya. Maka Zuhita itu akhirnya tidak cuma jilbab, dia ada shawl, kadang dipakai orang-orang non-muslim, ada bros, dipakai orang-orang non-muslim juga. Itu berangkat dari saya selalu menunjukkan kecintaan. Gitu. Andai kan saya tidak posting cinta saya ke anggrek, saya nggak mungkin dong punya teman dari komunitas mereka. Saya punya jilbab bertema anggrek. Pokoknya saya yang seneng-seneng aja deh Pak, gitu. Terima kasih Ning Hilmanis atas waktunya luar biasa. Dan bagi kawan-kawan sahabat kerabat FEB, cintailah apa yang akan dilakukan. Betul. Dan insya Allah itu akan menjadi jalan kebahagiaan. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.